Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua YouTube Mesia X Unirifa? Kali ini Unirifa akan menampilkan satu video di mana Unirifa hadir di satu komal saudara kita Kristiani, yaitu Kak Mary Astuti, yang mana beliau sebenarnya bukan seorang apologet, tetapi beliau adalah seorang pembuka ruang untuk berdiskusi dengan tema apa saja. Dan tiba-tiba saya melihat ada penghujat penista agama yang sudah pernah dilaporkan dan bahkan sudah pernah masuk penjara karena menghujat agama Islam, dan bahkan sekarang kabur ke luar negeri, yaitu Saifuddin Ibrahim, atau saya lebih senang memanggilnya Taifuddin Ibrahim karena kata-kata yang selalu dia keluarkan selalu sangat-sangat tajam kepada agama Islam, dan dia tidak pantas dikatakan Saifuddin, ya, pedangnya agama itu tidak pantas, tapi dia layak dikatakan Taifuddin, yaitu kotoran agama. Kenapa saya menganggap dia adalah orang yang sangat kotor, yang sangat menista agama? Sebenarnya secara tidak langsung dia sudah menista agama Kristen dengan mempertontonkan kebencian-kebencian kepada agama Islam. Dan bahkan teman-teman harus tahu, saya ini hadir sebagai seorang apologet, sebagai seorang pendebat lintas agama, itu juga karena orang seperti ini. Saya harus hadir membantah orang-orang yang suka menista agama Islam dengan tanpa dasar yang jelas hanya karena kebenciannya. Qadarullah, Allah izinkan saya menjelang lebaran untuk berjumpa hatuha dengan orang ini langsung dan membuktikan kepada semua orang yang menonton bahwa pria ini tidak lain tidak bukan hanyalah manusia yang penuh dengan kebencian kepada agama Islam, yang diklaim sebagai pendeta oleh orang-orang Kristiani yang sama sekali tidak mengerti bagaimana parameter yang benar dan parameter yang salah. Dan kita tidak tahu orang seperti ini masih saja ada pendukungnya. Dan ini sangat mengerikan sekali teman-teman, kalau ada orang-orang yang menista agama orang lain dan membenarkannya karena hanya mengikuti hawa nafsunya. Bagaimana keseruan saya untuk membuat terbukanya, mempermalukan, memperlihatkan tidak layak, tidak pantas orang ini dikatakan sebagai manusia bermoral dan orang yang betul-betul mewakili satu agama, karena saya membuktikan kepada seluruh penonton pada waktu saya masuk ke room di mana dialektika terjadi, dan dia sebagai salah satu tamu di komal ini atau di room ini, di room TikTok, platform TikTok ini, ya. Kalau platform TikTok itu disebut sebagai komal, teman-teman, ya. Nah, ini istilah untuk ruang-ruang diskusi di dalam live TikTok. Saya mempertontonkan kepada seluruh penonton pada waktu itu bahwa orang ini tidak layak dikatakan sebagai seorang yang mewakili sebuah agama, karena orang ini sebenarnya hanya menista kedua agama, baik Islam dan secara tidak langsung menista agama Kristiani. Kenapa? Orang ini sangat-sangat mempermalukan. Seharusnya orang Kristen malu dengan orang ini, karena orang ini mempertontonkan kejahilannya, ketidaktahuannya, kesombongannya, dan bahkan penistaannya, kebenciannya terhadap agama Islam. Kenapa orang ini terlalu berani, teman-teman? Wajar, karena memang orang ini sudah tidak berada di Indonesia dan orang ini sedang berada di luar negeri. Tentu dia merasa aman-aman saja dan tidak akan dikenai sanksi walaupun dia menghujat keji Nabi Muhammad tanpa data yang jelas, tanpa data yang valid. Bahkan saya mampu mengkonter, bahkan mengkomparasi, dan bahkan saya menampol bolak-balik sampai-sampai banyak umat Kristiani yang akhirnya naik ke komal dan pada akhirnya mereka mengikuti hawa nafsunya untuk melawan saya, dan berakhir sangat-sangat memalukan. Mereka tidak layak dan tidak mumpuni menghadapi saya. Sementara teman-teman, saya sengaja untuk menjumpai orang ini walaupun di saat-saat mau lebaran, dan saya break untuk sementara waktu berdiskusi lintas agama dulu, karena saya hanya ingin membuktikan kepada saudari Mary, yaitu saudari saya, sahabat saya yang berbeda keyakinan tapi kami sangat baik hubungannya. Inilah yang saya hadapi dalam ruang dialektika. Terkadang ini yang membuat saya emosi dan akhirnya frontal, dan kadang diksi saya menyayat hati para penikmat diskusi lintas agama, karena diksi yang saya sampaikan itu memang tak terbantahkan, tapi diksi yang sangat konsekuensi logik yang membuat orang berpikir bahwa wah, kata-kata ini ternyata pedih sekali. Seperti teman-teman, ya, kenapa saya katakan kalau kalian mengimani Tuhan itu menyerahkan nyawanya untuk mati, bukankah itu sama dengan Tuhan bunuh diri? Memang di sini tidak mungkin secara naluriah diterima kalau Tuhan itu bunuh diri, tapi faktanya kita bisa tahu secara bahasa kalau kamu menyerahkan dirimu untuk mati, ya artinya kamu sama dengan bunuh diri. Nah, ini salah satu contoh diksi saya yang mungkin menyakiti umat Kristiani. Tetapi terkadang dalam ranah dialektika kita boleh menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar orang-orang tersadar ketika apa yang diasumsikan tentang agama itu hanya akan menista agama mereka sendiri.
Saya paham betul, diskusi lintas agama ini tidak semua bisa melakukannya. Tetapi teman-teman, saya adalah orang yang mempelajari kedua agama ini dan saya akan bertanggung jawab dengan setiap diksi yang saya sampaikan. Dan teman-teman silahkan dilihat, ini dia video saya mempermalukan Saifuddin Ibrahim, penista agama Islam. Semoga Allah yang membalas semua keburukan-keburukan lisan dari Saifuddin Ibrahim, karena memang Allah lah yang pantas membalasnya, karena Allah lah yang mampu membalas, karena kita tidak mampu berbuat apa-apa. Sakitnya hati kita mendengarkan Nabi kita dihina, dinista, tidak mampu kita balaskan kepada orang ini. Karena apa? Karena memang kita bukanlah orang yang manusia, bukanlah entitas yang memiliki kemampuan. Serahkan kepada Allah, bersabarlah teman-teman. Semoga Allah memperlihatkan ke mata kita bagaimana Allah memperlihatkan kemahakuasaan Allah untuk menunjukkan bahwa bagaimana berakhirnya orang-orang seperti Saifuddin ini, hidupnya, matinya karena menista, sebagaimana Allah pernah mempertontonkan Abu Lahab yang termaktub dalam Al-Quran sebagai pembelajaran kita. Insya Allah, dengan adanya penghujat-penghujat, semoga Allah membuat kita semakin giat belajar agama Islam dan mengcounternya dengan cara bil hikmah. Dan teman-teman doakan saya, semoga saya selalu bisa mengkontrol emosi saya, walaupun hati saya sangat sakit mendengarkan penistaannya terhadap Nabi besar kita Muhammad SAW. Ini dia videonya teman-teman. Diawali ketika saya pertama masuk, ingin dialektika atau ingin membantah, ingin mempermalukan Saifuddin Ibrahim. Ini dia videonya. Terus Anda tanya kepada saya, sekarang saya gampang aja logisnya. Kalau bukan Nabi siapa? Anda nggak bisa bantu saya. Nah sekarang pengertian Nabi tadi apa? Kita bolak-balik Pak. Ini kayak muter-muter Sudah sedikit. saya jawab. Anda Izin Pak, saya boleh jawab nggak? Saya boleh jawab nggak Pak Rudi? Pak Rindi, saya boleh jawab nggak? Ya, Kak. sebentar Uni Rifa, Ya. sebentar. Nanti kasih sebentar. Kak saya waktu Teman-teman. menjawab ya Kak. Saya dari Islam ya, saya mewakili Islam. Iya, biarin sebentar aja. ya. Gini Bu Rifa. Mereka itu kan Pak Rindi izin biar saya menjawab saja, oke? Saya mau menjawab. Jangan rebutan loh, jangan rebutan mic. Enggak, maksudnya masih dikasih ke saya enggak ini? Sama hostnya. Pak Rindi mau kasih ke Uni Rifa atau Pak Rindi mau jawab? Ini mau jawab dulu. Pilihannya ada di Pak Rindi. Mau jawab Silakan dulu. Pak Rindi. Saya mau jawab gini ya. Silakan Pak Rindi. Nggak apa-apa. Dia bertanya kepada saya, Nabi udah saya jawab, Adam itu Nabi. Pertanyaan saya, ketika dia menyagah, dia nggak bisa jawab. Kalau bukan Nabi, terus apa? Pertanyaan saya. Itu aja. Nabi itu, dengarin dulu. Saya nggak Nabi tanya itu Nabi itu. bernubuat. Yang saya tanya Adam siapa? Manusia Saifuddin ini pertama murtadin, makanya Anda murtadin denger dulu. manusia Yang Anda pertama tanya yang Adam siapa? diciptakan. Kan udah gue bilang Manusia arti pertama Adam yang itu kan diciptakan oleh ada Tuhan, manusia Nabi Adam pertama, dan bukan Bukan nabi. masalah murtadin, Adam Rindi. itu manusia pertama yang diciptakan Pak Rindi oleh kasih Tuhan. izin dong Pak Rindi jawab sebentar aja kok nggak lama. Silakan. Oke. Ayo, Rifa. Silakan. Yes. Ya, Silakan, Uni kasih Rifa. Kak Mary ya, udah dijawab. Udah dikasih kesempatan. Pertama kita bicara tentang definisi nabi ya. Nabi itu dalam bahasa Arab berasal dari kata naba, pembawa berita, nevi ya. Kalau kita bicara bahasa Ibraninya nevi, memang agak berbeda, tapi kurang lebih hampir sama maknanya. Nah, perlu dipahami, nabi ini bukan rasul, tapi setiap rasul pasti nabi. Karena kalau rasul itu nabi yang diutus. Nabi adalah orang-orang yang mendapatkan wahyu Tuhan. Sebenarnya Pak Saifuddin Ibrahim nih dia nggak ngerti Kristen. Dalam Bilangan 12 ayat 6, Tuhannya orang Yahudi mengatakan dalam kitab Perjanjian Lama, barang siapa di antara kalian ada nabi, maka aku Tuhan menyatakan diri kepadanya dan berbicara melalui mimpi. Baca baik-baik Pak Saifuddin, katanya pendeta. Bahkan Anda tahu Muhammad mimpi apa? bukan, saya nggak bahas mimpinya, saya bicara definisi bukan. nabi. Jangan tantrum. Itu, Kameri nabi diatur, itu Kameri. baca Taurat Tolong, saya nggak mau atau dibantah Taurat. dulu. Ya gantian ya. Kalau nggak bisa terus, gantian nggak usah, saya nggak mau. Sebentar Pak Saifuddin, sebentar. Nah, Biarkan dulu Bilangan Uni Rifa 12, selesai ya. Bilangan 12 ayat 6, di situ dikatakan jika di antara, oke saya diam dulu deh. Kak Mary atur, Kak Mary, saya tahu Kak Mary ini objektif kok, saya nggak mau kayak gitu. Pak Saifuddin, kalau belum dikasih kesempatan bicara jangan ya. Santai dong Pak, ini room Kak Mary. 5 menit. Saya kenal Kak, yang lain tolong diam dong. Saya kenal Kak Mary. Nggak boleh. Di Narasinya room ini itu nggak boleh narasinya itu. rebutan. Nggak gini loh, Dia- narasi dia jangan liar gitu loh. Saya kenal Kak Mary, saya tahu Kak Mary akan Dengarin objektif. dulu teman-teman. Kalau dikasih waktu dan ruang untuk bicara, biarkan dulu. Kalian tahan diri lah. Tunjukkan kedewasaan.
Ya, Mental saya kalian, paham ya. banget Oke, saya Kak silakan Mary, Uni dan Rifa. saya insya Allah percaya Kak Mary adalah orang yang objektif. Nah, jadi kalau kita bicara, sebenarnya Pak Saifuddin, mohon maaf saya harus katakan, Bapak baca lagi Bilangan 12 ayat 6. Apakah Adam tidak dinyatakan diri? Bahkan Adam berbicara langsung dengan Tuhan dalam keyakinan umat Kristiani. Bapak baca baik-baik, kalau perlu saya tunjukkan data. Silakan Kak Mary, tolong kalau bisa dibesarkan, saya tunjukkan datanya. Saya nggak suka berbicara asumsi liar ya. Kita komparasi langsung aja nih ya. Nih, Bismillah, saya langsung tunjukkan data. Nih. Oke, Pak Saifuddin, tolong dipahami ini nih. Bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku akan Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dia dalam mimpi. Artinya Pak Saifuddin, kalau ada orang yang dinyatakan diri bertemu dengan Tuhan, maka dia masuk klasifikasi nabi. Dan Anda harus tahu bahwa Adam dalam kitab Anda itu bahkan bertemu dengan Tuhan langsung. Dan lucunya teman-teman Kristen dan Pak Saifuddin menyangkal kenabian Adam. Saya ingin tahu kenapa Anda menerima Daud sebagai nabi dalam kitab Anda di Kisah Para Rasul ya, pasal kedua, pasal ketiga apa pasal kedua, nanti saya tunjukkan dalilnya dalam Kisah Para Rasul ya. Sementara Daud itu adalah orang yang diambilkan Tuhan, istri-istri diberikan kepadanya. 2 Samuel pasal 12 nomor 6. Pak Saifuddin jawab, kenapa Pak Saifuddin percaya kepada Tuhan yang mengambil istri-istri orang lalu diberikan kepada seorang nabi? Dan nabi itu menggauli istri-istri orang dan bahkan mengambil istri orang lagi, yaitu Daud. Silakan dijawab. Kenapa kok jelek sekali? Hosea pasal 1 nomor 2. Kenapa Tuhannya Pak Saifuddin Ibrahim memerintahkan Hosea untuk bersundal, menghasilkan anak-anak sundal? Yesaya pasal berapa? Yesaya 20. Kenapa Tuhan Pak Saifuddin menyuruh Yesaya tidak berbusana selama 4 tahun? Pak Saifuddin, tolong definisikan apa beda nabi dengan tukang CBUL dan penjahat. Coba jelaskan dalam iman Pak Saifuddin, apa beda nabi dan laki-laki bangsat? Karena selama ini Pak Saifuddin sering menuduh Nabi Muhammad. Silakan Maksudnya tunjukkan. Muhammad, maksudnya gitu. Ya, tunjuk data, pakai Dan data. Saya akan menjawab dengan kontroversial dari apa yang kamu Saya omongkan minta itu. data, Pak Saifuddin, saya akan tunjukkan Rifa, data. Dengarin, Ya. Rifa, dengarin Terakhir ya. Kak Mary ya. Saya akan tunjukkan data kecabulan Nabi dalam kitab Bapak. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Tuhan Bapak memberikan istri-istri orang kepada seorang nabi, yaitu Daud. Tolong tunjukkan kepada saya apa kejahatan Nabi Muhammad, pakai data sahih, pakai data Al-Quran dan hadis sahih. Kalau tidak, diam Bapak. Jangan fitnah Nabi saya lagi. Oke. Silakan. Seluruh ajaran Nabi kamu penuh dengan percabulan. Dan dia bukan Nabi. Apapun alasanmu, yang pertama tidak pernah Tuhan menyuruh, memerintahkan dan memilih Nabi dari Arab. Seluruh Nabi dari Bani Israel. Dan kalau kamu buka, dan saya minta kepada Departemen Agama untuk menghapuskan 300 ayat malapetaka bangsa-bangsa. Dan itu tidak bisa dilawan oleh MUI, oleh siapapun, termasuk mulut kamu, Rifa. Murtad, datanya mana Murtad? Dengarin, saya sudah Murtad pakai kirim. data. Pak Rindi, Anda tidak boleh bicara. Pak Rindi, Anda tidak boleh bicara. Kamu kan Pak nggak punya Saifuddin. otak, Rindi. Silakan, Pak Ini bukan acara Anda, Murtadin. Rindi. Udah Pak Saifuddin jadi tanggapi. Pak Saifuddin silakan tanggapi Uni Rifa. Bang Rindi, Anda Jadi, tidak boleh mengambil waktu orang. Silakan. Mazmur 147 ayat 19 dan 20, ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Allah tidak pernah memilih siapapun dari bangsa manapun, hanya dari Bani Israel. Itu sudah satu. Itu sudah pertama. Makanya saya lawan setelah saya masuk Kristen dan mengerti kebenaran, saya habis all out untuk melawan kebejatan ajaran itu. Bapak, saya ditanggapi argumen saya, Pak. Jangan membawa narasi kebencian, Saya Pak. nggak ada Saya tahu. urusan. Saya nggak ada urusan Nggak dengan bisa, kamu, dia Rifa. murtad. Saya minta Murtad, Bapak, nggak bisa. Bang Rindi sabar. Saya Pak, tidak ini ada room urusan Kak Mary. dengan Saya kamu, kenal Kak Rifa. Mary. Ini bukan room apologet, mau saya kenal tahu. Siapa? Saya minta data, saya Pak. nggak mau. Data tuduhan Tidak. Bapak terhadap Nabi saya. Kalau saya bisa tunjukkan. Sekarang tidak ada bawa apa-apa dan saya sedang duduk di mobil.
Saya menghafal semuanya bahwa Nabi itu jelas sekali. Datanya Pak, pertanyaan saya belum dijawab. Apa beda Nabi dengan laki-laki kurang ajar di kitab Bapak? Apa bedanya? Saya harus katakan kepada Nabi kamu dan seluruh pengikutnya 1,5 miliar itu manusia bejat semuanya. Data Pak, data Pak. Saya minta satu data saja. Saya tidak. Saya minta satu data. Karena kalau Bapak tidak kasih, nanti saya minta waktu ke Kak Mary untuk pakai data. Surat ke-9 ayat 29 itu adalah salah satu dari 300 ayat yang saya benci dan saya tidak suka dengan ayat itu. Itu urusan Masih Anda ada nggak suka. 299 Pak Rindi, Anda bisa diam ya? ayat-ayatnya. Masih 299 ayat yang lain. Nah, saya tunjukkan. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa la yadinuna bidinil haq minal ladzina utul kitab. Jadi boleh diputusin leher, dipisahkan badan orang itu dari kepalanya. Yaitu siapa? Minal ladzina utul kitab. Pak, Itu mereka yang fokus diberi kepada kitab. tema kita Pak. Jangan kayak anak kecil Pak. Pertanyaannya bedanya Nabi sama Rasul. Saya tanya sama Kamu Bapak. bisa nggak? Bapak Kamu dari bisa tadi, dengar nggak, Rifa? Bapak menebar kebencian Saya selalu mau Pak. bilang. Ini room Kak Mary. Saya tahu Kak Mary nggak gini. Justru saya karena cinta kepada Indonesia, Bang Rindi, Anda saya bisa nurut nggak, Bang cinta Rindi? kepada yang lain, itu sebabnya saya Pak, kebencian Bapak tidak masalah. Saya sudah tahu Bapak benci banget sama Islam. Saya tanya, bedanya Nabi, bedanya Nabi di kitab Bapak dengan laki-laki kurang ajar apa bedanya di kitab Bapak? Coba tunjukin saya bedanya apa. Karena apa? Kenapa saya bertanya? Daud dalam kitab, dan dulu saya kan nanya, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 sampai 8, Daud itu ngambil bini orang, Pak. Dan Tuhan Anda yang memberikannya Pak. Hosea pasal 1 nomor 2, Tuhan Anda memerintahkan Hosea untuk menghasilkan anak-anak sundal. Yesaya pasal 20, Tuhan Itu Anda lagi-lagi memerintah. perumpamaan. Bapak tunjukkan data Dan dong. Yesus Nggak bisa kayak gini bukan kalau diskusi. berhenti pada Bapak perjanjian wakilkan lama. Kristen. Sebentar. Oke, saya diam, Pak saya diam. Saifuddin dan Uni Rifa bisa diam dulu sebentar gini. Uni minta tolong kasih satu ayat untuk ditanggapi, jangan langsung banyak boleh. Oke, siap satu aja Kasihan Kak. penonton, Satu ya. aja Kak. Satu aja ya. Kasih satu, silakan Pak Saifuddin tanggapi. Oke. Boleh ya Pak Saifuddin ya? Ya. Saya minta Oke, tolong silakan, sama Pak Uni. Saifuddin sebagai pendeta yang konon katanya sudah menguasai Bible. Buka Nggak 2 usah Samuel. konon, nabimu yang konon. Jangan ulangi benci lagi Pak, nggak usah dengan pakai bahasa kebencian sini Pak. saya begitu. Ini room Saya terhormat. akan Saya tahu menghancurkan orang yang dan tetap benci. orang Kamu yang jangan punya liar diskusinya. orang Kamu yang liar punya room diskusi ini saya kamu. hormati Kamu Pak. bisa diskusi. Kamu Iya udah. Ayo Uni langsung ke Ya, pertanyaan. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan Saya tutup 8. kamera sudah mau jalan ya. Pak jangan pergi dulu, jangan kabur Pak. Bapak saya bacakan ayatnya 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Saya tunjukkan data. Tolong dibuka. Bapak menuduh nabi saya CABUL kan? Bagaimana dengan ini Pak? Bagaimana dengan dalil ini Pak? 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 Bapak baca. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bahkan kalau kurang Tuhan bilang bisa minta tambah lagi. Pertanyaan saya, apa bedanya seorang nabi di dalam kitab Anda dengan laki-laki yang tak bermoral? Kenapa saya bertanya begitu? Karena semua nabi dalam kitab Anda diceritakan sangat tidak bermoral. Tapi Anda menuduh nabi saya tanpa bisa memberikan bukti yang valid kepada saya. Mohon tanggapi ini Pak Saifuddin, karena Anda sudah lama meresahkan, menghadirkan perpecahan lalu kabur ke luar negeri. Jawab pertanyaan saya sesuai konteks. Terima kasih waktunya Kak Mary. Salam hormat buat Kak Mary. Lanjut. Iya, terima kasih Uni Rifa. Silakan Pak Saifuddin, yang lain tidak boleh menjawab. Silakan Pak Saifuddin menanggapi Iya. pertanyaan. Dia kan semua muslim mengarahkan permasalahan itu di Alkitab. Dia lupa dengan kecabulan beliau SAW itu, yaitu cabul. Fitnah. Data. Fitnah, data. Live kamu. Data sekarang jari Data kamu selalu Silakan. tampil jari tengah untuk data. mengejek. Itu data.
dia identitas dia. Identitas kamu itu jari tengah. Saya minta data, jangan lari kemana-mana. Anda tunjukkan kedewasaan Anda. Tunjukkan kalau setelah Anda jadi Kristen, Anda menjadi orang yang betul-betul baik, memiliki 9 roh di dalam Kristen, bukan? Tunjukkan kepada saya yang bodoh ini, Pak, kalau Anda adalah orang yang mengerti Kristen. Uni sebentar, Uni. Biarkan Pak Saifuddin menjawab dulu ya. Siap Kak Mary, terima kasih Kak Kenapa Mary. kamu potong terus, Rifa? Iya, silakan Pak Saifuddin, Jangan waktu dan dong, kita saya mau persilakan 5 jawab menit. apa kek? Yang penting saya kasih jawaban. Jari tengah. Jari tengah, itu mental kamu itu. Mental gurunya. Mental gurumu dengan Zuma lah, dengan siapa. Jadi begitu. Ini saya belum selesai ngomong, sudah dipotong. Ngomong Iya, langsung apa, jawabannya saja Pak dipotong. Saifuddin, silakan. Silakan langsung Gimana ini jawabannya. Rifa ini? Ampun deh orang ini. Jadi kalian selalu membahas Alkitab. Nah sekarang saya jawab dengan nabimu dong. Jangan sampai saya terdakwa terus. Sudah hampir 21 tahun ini saya terdakwa gara-gara saya masuk Kristen. Kenapa kalian menghina terus? Siapa yang berani menghina kalian? Nggak ada. Orang Kristen mana mau berani? Nggak ada yang berani. Saya dari Islam sekarang masuk Kristen hanya karena kasihan gereja dirusak sama Belum kalian. dijawab Kak Mary Jadi ya. kita Maaf ya Kak Mary, berbicara saya enggak. Sebentar Uni. Jadi begini, Pak Saifuddin, pertanyaan Uni Rifa harus ditanggapi dengan dalil. Nah, apakah Bapak bisa saya menunjukkan tidak dalil bisa itu? membuktikan, Oke. menunjukkan dalil karena saya lagi di setiran. Lah Oke, kalau kamu baik. mengatakan bagaimana itu 2 Samuel 10 ayat 12-13 tentang Nathan dan bertemu dengan Daud yang mengatakan dan menegur Daud, memang dia itu nabi, Daud juga nabi. Mati dah. Oke, kena. Saya Oke, kena sebentar. report. Iya, Bapak Saya kena turun report. dulu. Bapak kena report. Oke, turun dulu. Sebentar ya. Jadi gini teman-teman. Sebentar, Uni jangan ketawa. Jadi Saya gini, nggak ketawa, bukan poinnya saya gini, Kak, maaf, bukan saya yang iya, ketawa tadi. Setiap pernyataan yang ditanyakan, pertanyaan yang ditanyakan, tolong dijawab, dan kalau memiliki landasan dalil silakan diungkapkan. Kalau tidak, teman-teman dapat memahami bahwa situasi ini di luar paham ya. Kalau tidak bisa diberikan berarti ya sudah, paham ya, maksudnya sudah, artinya tidak ada data yang ditunjukkan, paham ya. Kita sepakat untuk terjeda di titik itu. Paham, ya. Bu Mary, Sepakat paham. dulu. Ya, karena tidak semua orang pertama mampu menunjukkan atau dapat menunjukkan. Tadi kita juga bahas di awal. Orang tidak mau menjawab, ada 2, antara tidak tahu atau tidak mau menjawab ya. Artinya Bu Mary. kita kembalikan kepada penonton. Nanti izin Bu Mary. saya Dan Pak sedikit Rindi, Kak. Anda saya tegur ya Pak Rindi, Anda terlalu sering memotong ya. Anda udah memberikan hak kepada Bu Uni Mary, kan Rifa, itu kan jangan. cikal bakalnya dari saya, Bu Mary. Saya kan minta buktinya, Ngerti, tapi tunjukkan. udah dikasih ke Unirifa biar Unirifa yang head to head. Ini pun Unirifa tadi saya naikkan karena Unirifa nge-typing di bawah ya kan. Baik, Iya. Bu Mary, Bener kan? baik, Bu Mary. Mau head to head sama Pak Saifuddin saya membaca karena saya kenal Unirifa saya naikkan. Saya nggak ada masalah sama Unirifa gitu loh. Nggak ada. Saya justru berani naik ke sini karena saya tahu ini room Kak Mary, makanya saya mau naik. Kak Mary dikasih lagi nggak saya kesempatan untuk closing statement mungkin? Boleh silakan Oke. Uni, silakan. Terima kasih banyak Kak Mary. Kak Mary ini berbeda keyakinan dengan saya teman-teman, tapi beliau adalah orang yang saya hormati karena beliau bukan apologet, bahkan beliau tidak menyukai berdebat lintas agama, saya paham itu. Saya suka kadang-kadang masuk ke komal Kak Mary karena kadang beliau membahas hal-hal yang universal dan beliau adalah orang yang memiliki rasa sosial yang sangat tinggi. Nah, makanya saya berani naik ke sini karena saya yakin akan mendapatkan keadilan di room ini. Dan satu hal Kak Mary, perdebatan itu terjadi karena ada aksi dan reaksi, dan saya tidak mau menyalahkan pihak manapun Kak Mary, itu percuma Kak Mary ya. Paham. Tetapi Kak Mary yang perlu harus dipahami, ketika ada tuduhan maka itu harus bisa dibuktikan. Nah, saya sebagai seorang pengikut Nabi Muhammad Ibnu Abdullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tentu berhak untuk meminta bukti atas tuduhan-tuduhan keji terhadap Nabi saya. Sementara saya bertanya kepada Pak Saifuddin yang selama ini berkoar-koar dengan kata-kata yang sangat tidak pantas. Itu saya tanya balik, kenapa kalau memang beliau, saya contohnya, saya mengingat semua apa-apa yang saya bisa tuduhkan kepada agama Kristen, tapi saya nggak perlu, karena saya tahu orang-orang Yahudi tidak bisa tidak memahami kitab suci dengan tekstual saja Kak Mary. Ada pendekatan hermeneutiknya, saya paham itu. Tapi kalau menggunakan cara berpikir Pak Saifuddin tadi, saya mampu melakukannya Kak Mary. Contoh, kalau Kak Mary bisa baca Bible tuh, Hosea pasal 1 ayat 2, Tuhan perintahkan Hosea untuk memperanakkan anak sundal. Kemudian tadi yang 2 Samuel pasal 12:7-8, kemudian Yesaya pasal 20. Tapi masalahnya adalah
apa kita orang yang mengaku beragama ini bisa tidak ketika berbicara itu ilmiah? Contoh, kalau saya menggunakan pendekatan tekstual, saya bisa tuduhkan itu bahwa nabi-nabi dalam kitabnya orang Kristen itu sangat-sangat jelek sekali dijelaskan. Bahkan memiliki karakter-karakter yang sangat tidak pantas dikatakan sebagai nabi. Makanya saya tanya, apa perbedaan seorang nabi di dalam iman Kristiani ketika Pak Saipudin gemar sekali menuduh nabi saya? Kalau saya bisa jelaskan, nabi itu adalah orang-orang yang maksum, terpelihara. Makanya buktikan kepada saya apa kejahatan nabi saya. Gitu. Sekarang gini, apa yang dikatakan Allah, apa yang diharamkan kau halalkan, itu apa artinya? Yang mana itu dalilnya, Pak? Tunjukkan data, Pak. Saya Dalam paham. Al-Quran, Yang mana? Ayat apa yang berapa? kamu haramkan, aku halalkan. Surah berapa? Apa Ayat yang kau berapa? haramkan? Surah berapa? Ayat berapa? Kamu benar-benar nggak tahu itu? Bukan nggak tahu, saya tahu. Jujur. Saya hanya ingin Ya membuktikan udah. kepada Kak Mary kalau Anda ini menuduh menggunakan data bukan karena kebencian, Pak. Ya udah kalau kamu tahu. Saya tahu, tunjukkan Ini datanya. saya mau bertanya saya Coba, begini. enggak, tar dulu. Coba kamu Kan? tanya itu. Sebentar, Silakan, Kak Mary. Sebentar, cooling down, cooling down, Oke, cooling down. Kak Mary. Napas dulu semua. Ya, teman-teman. Kak, kalau saya ganti Anda akun boleh bertanya, nggak, Anda Kak? Bisa ketik. Kak, izin Kak, saya ganti. Ya teman-teman, video saya ketika mencoba mempertanyakan kepada si Taipudin apa perbedaan Nabi dalam kitab dia dan Nabi dengan manusia laknat atau manusia cabul atau manusia-manusia biasa dalam kitab dan keyakinan mereka. Karena na'udzubillah min zalik, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Yakub alaihi salam dan beberapa nabi-nabi yang bahkan mereka klaim sebagai nabi di kitab mereka seperti Hosea, yang walaupun kita tidak diperkenalkan siapa Hosea, dan bahkan Yesaya, itu bahkan diperintahkan Tuhan dan Tuhan terlibat langsung dalam hal kecabulan seperti memberikan istri-istri orang kepada Daud dan memerintahkan untuk bersundal dan bahkan bertelanjang bulat selama 4 tahun. Ini yang saya tanyakan. Mereka berani mengkritisi Nabi Muhammad dengan tanpa data dan fitnah yang sangat keji. Mereka menista Nabi Muhammad SAW tanpa bisa memberikan bukti, data valid. Dan data-data yang saya tunjukkan itu bahkan bersumber dari kitab suci mereka sendiri. Bukan data-data keterangan-keterangan para penafsir, tetapi betul-betul tertulis dalam kitabnya. Seperti Daud yang diambilkan Tuhan istri orang. Seperti Hosea yang diperintahkan memperanakkan anak-anak sundal. Seperti Yesaya yang diperintahkan untuk telanjang selama 4 tahun. Kalau mereka mengatakan Nabi kita cabul, apa datanya? Mereka tidak punya data, teman-teman. Dan Anda dengarkan tuh, apa yang dia ucapkan hanyalah kebencian terhadap agama Allah. Makanya saya sebagai seorang apologet, terkadang saya juga teman-teman tersakiti dengan lisan mereka. Tapi Allah perintahkan kita dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan dengan cara hikmah. Walaupun terkadang saya lost control, sering sekali dalam perdebatan menghadapi para penghujat ini, saya tidak bisa mengendalikan diri karena kemarahan saya marah, teman-teman. Mereka menghujat Nabi kita, mereka merendahkan Nabi kita. Kalau pribadi saya yang dihujat, tidak ada masalah. Tapi orang yang dicintai oleh Allah, dicintai seluruh alam, dihujat terang-terangan tanpa data. Bagaimana mungkin saya tidak berhak untuk membela kehormatan Nabi kita, walaupun Nabi kita tetap dimuliakan oleh Allah. Nabi kita tidak butuh pembelaan, tapi saya butuh membela Nabi saya. Karena saya tidak hadir ketika beliau hadir di dunia, menyebarkan agama Islam. Tapi saya harus membuktikan bahwa apa yang dituduhkan para penista agama ini tidak benar sama sekali, karena mereka tidak akan pernah punya bukti membuktikan Nabi kita itu pernah seperti yang mereka tuduhkan. Teman-teman, percayalah, perdebatan lintas agama ini memang hal yang bukan yang saya inginkan. Tetapi terkadang perdebatan ini adalah konsekuensi, teman-teman. Di mana ketika kita sudah berbaik hati, berdiskusi secara ilmiah, yang mereka lakukan, yang mereka lontarkan hanyalah kebencian-kebencian. Dan mereka mewakili agama. Bayangkan, dan bahkan mereka ada pengikutnya. Bagaimana orang-orang ini terdoktrin dengan kebencian terhadap agama Allah, sementara kita hidup di lingkup yang majemuk, di mana undang-undang dasar kita mengizinkan setiap kita berhak menganut agama apapun, agama yang sudah ditetapkan. Tapi bagaimana mungkin orang ini setiap hari bebas berkeliaran, masuk di sosial media, menebarkan kebencian, memicu rasa sakit hati umat Islam. Kalau seandainya umat Islam semua sabar, bagaimana kalau ada yang tidak sabar, melakukan aksi anarkis kemudian? Siapa yang dipersalahkan? Kami para debater. Teman-teman, wallah, betapa puasnya saya mempermalukan orang ini, dan itu baru sesi pertama. Karena saya akan berlanjut sama dia hampir kurang lebih 1 jaman
Kurang lebih 1 jaman saya masuk di Komal itu, dan bahkan teman-teman, kroco-kroco, kurcaci mereka yang bahkan semuanya rata-rata tidak akan pernah sampai di titik memiliki ilmu apapun background mereka, karena mereka adalah orang yang memutar-mutar balikkan membaca kitab suci, seolah-olah mereka membaca kitab suci padahal mereka sedang mempelintir apa yang mereka yakini sebagai kitab suci. Dan sesi kedua saya akan pertontonkan kepada kalian semua teman-temanku, wahai ikhwani fisabilillah. Bukan hanya si Taipudin, tetapi juga kroco-kroconya saya buat mereka mempertontonkan kejahilannya. Untuk apa ini semua? Untuk membuat kita bersyukur kepada Allah. Betapa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang penuh dengan pembuktian. Ketika kita berbicara, kita punya dalil akli ataupun dalil nakli. Ini sesi pertama, saksikan di sesi keduanya. Saya masih versus Taipudin dan kroco-kroconya. Masih di room Kak Mary. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua, membangkitkan giro untuk lebih mencintai agama. Bukan berarti harus bersikap anarkis. Lakukan seperti perintah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Komentar balas komentar. Tapi bukan cacian balas cacian. Argumen balas argumen. Tetapi apa? Kita edukasi publik untuk menunjukkan bahwa Islam punya jawaban yang memang memiliki dasar. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Inilah kita Islam rahmatan lil alamin. Doakan saya semoga saya selalu bisa mengimplementasikan Islam sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Terlepas saya sebagai manusia biasa tentu sering lost control, tentu dengan sejuta kekurangan saya. Ini dulu untuk sesi pertama. Next, di video selanjutnya teman-teman, saya akan tampilkan masih diskusi saya dengan si Taipudin. Semoga Allah merahmati kita semua dan dijauhkan dari kejahatan-kejahatan lisan seperti yang dilakukan oleh Taipudin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.